Oke, ikatan kimia itu ada bentuk molekul dan interaksi antar molekul, gitu ya. Kemudian, pertama, Andi mengetahui bahwa pelajaran Lewis merupakan ilmu pengetahuan pertama nih ikatan kimia antar atom. Nah, dia menggambarkan skema tentang antar atom. Beliau menggambarkan skema tentang pengisian elektron pada kulit terluar untuk menjelaskan bagaimana atom-atom dapat saling berkombinasi, kan, membentuk ikatan Lewis. Nah, ini ikatan kimia dalam kehidupan. Pertama, setiap atom itu cenderung saling berikatan ya, antar sesama atom sejenis atau dengan atom yang berbeda. Untuk apa? Dia untuk mencapai kestabilan. Misalnya nih, botol minum dari bahan plastik yang merupakan senyawa polimer. Pupuk urea yang merupakan senyawa organik dari nitrogen, hidrogen, karbon, dan oksigen. Dan itu kan saling berkaitan. Nah, coba kamu fokus ke rangkum yang setiap atom sampai mencapai kestabilan dulu aja. Selamat. Tulis yang bagian itu aja dulu. Bagian yang sampai mencapai kestabilan. Nanti aku baru geser ke bawah. Oke. Oke. Berapa? Kemudian ada kestabilan atom. Nah, jadi kestabilan suatu atom itu dapat diketahui melalui dua cara, yang namanya pembentukan ion sama penggunaan pasangan elektron bersama. Nah, unsur yang paling stabil dalam periodik unsur itu adalah unsur gas mulia atau 8A. Nah, ini ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan sama radon. Nah, kenapa? Karena konfigurasi elektronnya stabil karena terisi penuh di dalam orbital. Nah, kesimpulannya, konfigurasi elektron atom akan stabil bila jumlah elektron terluarnya kalau enggak 2 atau duplet, atau kalau enggak 8 oktet. Coba yang nangkep dulu ya. Oke, sudah Kak. Ini udah ya Kak. Halo? Ya udah. Udah Kak. Oke. Ini ada namanya pembentukan ion. Nah, atom itu melepaskan elektron, dia membentuk ion positif atau disebut dengan kation. Nah, atom itu menangkap elektron dan membentuk ion negatif disebut dengan anion. Ya, ini kation dan anion. Inilah yang kemarin dibilang ada Na+, ada Cl-, dan sebagainya. Baik. Oke, itu ya. Oke. Di mana unsur yang memiliki energi ionisasi rendah akan lebih mudah untuk melepaskan elektron. Salah satu contohnya adalah unsur natrium, Na.
Sedangkan unsur yang memiliki afinitas elektron yang tinggi, dia akan lebih mudah menangkap elektron. Ya, salah satu contohnya adalah unsur fluor. Ya. Ini lihat Na ini kan cuma satu ya, punya satu elektron valensi. Kenapa? Karena dia 11. 11 itu berarti dia 281. Paling luarnya 1. Sedangkan F itu 7, berarti dia 27. Kan 9 ya. 2 dan 7. Nah, gitu. Udah tahu nggak aturannya ini? Ya, udah pernah dengar sih kayak luaran, kalau yang paling luar harus kayak 8 atau nggak 2 yang pertama. Ya itu harus 8 kan. Kalau nggak tuh 2 gitu. Nah, ini kan biar bisa 8 dia harusnya min 1 ya. Oke. Nah, ini biar stabil kita satunya kita harus lepas gitu. Jadi dia sebenarnya 1, 2, 3 itu harus dilepas. Sedangkan 5, 6, 7 biasanya itu jadi 5, 6, 7 ini jadinya harus menerima. Kalau nerima dia menerima berapa gitu. Kalau misalnya 5, 6, 7 dia harus dekat dengan 8. Berarti 5 ini min 3 biasanya. Kalau 6 itu min 2 dan 7 itu min 1. Angkat-angkat. Kalau 4 gimana Kak? Kalau 4 kalau 4 kan dia bisa 2. 2 kan? Iya nggak? Misalnya bisa jadi positif 2 kan dia? Nah, itu bisa dua-duanya aja ya? Iya. Oke. Itu dia. Oke, ini dicatat dulu ya untuk ini. Oke. Udah Kak? Udah? Udah. Kita masuk ke bawah lagi. Penggunaan elektron bersama. Ya. Ada namanya atom-atom yang punya energi ionisasi tinggi, yaitu mudah menangkap elektron. Ya. Dan atom yang mempunyai afinitas elektron rendah, dia cenderung untuk membentuk pasangan elektron yang dipakai bersama. Nah, pasangan elektron yang dibentuk oleh atom-atom itu berikatan masalah di kedua atom yang bergabung, misalnya Na sama Cl nanti, misalnya berpakai bersama, misal ya. Atau salah satu atom yang bergabung. Jadi dua ini ya hal yang penting ya untuk dipahamnya. Kemudian contoh soal urea. Kira-kira urea itu di apa namanya, tersusun dari beberapa unsur. Yang mana urea? Pupuk urea. Urea itu kayak apa ya Kak? Apa? Urea itu yang kayak apa ya? Urea pupuk sih. Pupuk Oh, urea. Pernah dengar nggak pupuk urea? ya nggak dengar tapi lupa sih saya. Oh iya. Nanti kalau udah biasa ngerjain soal kimia biasanya tahu pupuk urea itu kayak gini.
Hmm. Eh, kecuali yang enggak kan? Kecuali dia adalah kalium. Urea itu dia namanya COONH2 kali. Dia Hmm. terdapat dari karena adanya karbon, oksigen. Oh, Kak. Ya, udah. Hmm. Jadi Kak lagi jelasin. Ya. Nah, sekarang ternyata ya, namanya J.N. Lewis itu menuliskan ide mengenai aturan oktet dalam ikatan pertama kali. Kan yang ini nih. Banyak oktet. Nah, ini gambar uh, sketsanya yang dia buat ya. Sketsa pertama Lewis. Ini bentuknya dia. Ada Li, ada A, B, L, C, S, I, dan sebagainya. Digambarkan itu. Nah, selanjutnya adalah ikatan Lewis. Oke. Kemudian ikatan Lewis, ini teori Lewis ya. Ya, yang pertama, dia adalah ide pokoknya itu. Kalau yang pertama Lewis itu kan dia bilang elektron pada kulit terluar itu berperan penting dalam pembentukan ikatan, ya kan? Kemudian pada beberapa kasus elektron akan diberikan satu atom ke lainnya sehingga terbentuk ion positif dan negatif yang secara elektrostatik membentuk ikatan ion. Jadi kalau positif negatif dia bentuknya di ikatan ion. Misalnya Na plus sama Cl-. Kemudian dia Na plus dengan Cl-. Nah, berarti dia akan jadi ikatan ion. Ya, itu ya. Hmm. Nanti kita kalau emang kalau ikatan kimia tuh rata-rata dia lebih banyaknya ke teori, cuman gimana ya? Kayak Hmm. ya kita harus lebih banyak memahami konsep kimia secara unsur kayak gitu. Jadi kita harus tahu. Yang pertama simbol Lewis itu terdiri dari simbol atom. Yang pertama ya. Kemudian ada dos atau titik di sekitar atom yang menggambarkan elektron valensinya. Contohnya karbon. Karbon ini kan elektron valensinya kan yang terakhirnya adalah 4 kan. Berarti dia ada titiknya ada 4. 1, 2, 3, 4. Gitu. Nah, kemudian ada O. O itu kan ada 6. Maka dia bentuknya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah ditulisnya O, kemudian ada 6. Gitu ya. Lalu ada Cl. Nah, Cl itu kan 7. Berarti dia Cl satu titik 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 ada 7 gitu. Gitu sih.
Kemudian ada susunan elektron stabil. Nah, berdasarkan hukum oktet, pertama susunan elektron atau atom-atom yang stabil jika elektron valensi atom tersebut memiliki jumlah elektron 8 ya atau oktet. Sesuai dengan konfigurasi elektron, gas mulia atau berjumlah duplet khusus untuk atom H dan He. Jadi untuk H dan He aja yang duplet ya, yang lainnya 8. Nah, untuk memenuhi aturan tersebut, atom-atom dapat melepaskan elektron membentuk ion plus dan menerima elektron membentuk ion min, maupun sharing elektron dengan atom lainnya. Begini, misalnya kan O itu ada 6 ya, itu dia O2 min. Kenapa? Karena dia butuh 2 elektron lagi buat penuh jadi 8. Kalau Mg itu kan ada 2, maka dia Mg2 plus. Iya. Nah, ini mereka bisa kayak Yannick banding itu ya. Hmm? Nah, maksudnya mereka bisa kayak ikatan gitu ya. Iya, nanti dia akan bentuk ikatan. Ini kan awalnya kenapa namanya O2 min gitu-gitu kan awalnya dari sini bentuknya. Kenapa C karbon mah 4 kan? Udah pas kan. Karbon aja 4 itu nggak pakai muatan kan ya. Dia stabil. Misalnya NO. Nah, kalau N itu dia gabung dengan unsur misalnya NO3 min. NO3 min. Baru. Oke. Oke, udah. Jalan. Nah, contoh soal nih. Simbol Lewis untuk atom P15 kira-kira yang mana? Itu 15-nya itu nomor atomnya atau nomor masanya? Yang mana? Karena itu yang 15-nya itu nomor atomnya kan? Iya, nomor atomnya kan ada 15, berarti berapa tuh?
Oh, berarti valen satunya lim, 5 kan? Berapa? Eh, berarti valen elektronnya 5 kan Kak? Yang elektron luarnya. Iya, 5 benar. Berarti C. C. Ya. Benar. Jawabnya C. Oke, itu ya. Kemudian namanya ikatan ion. Ikatan ion itu kan ada ikatan ion dan juga ikatan kovalen. Ya. Kan ikatan ion dan kovalen. Nah, untuk ikatan ion, prinsip pembentukan ikatan ion itu adalah serah terima elektron dari atom logam kepada non logam. Ingat, kuncinya adalah logam dan non logam. Oke. Oke. Oke, logam dan non Nah, logam. Itu ya. Nah, interaksi yang terjadi adalah tarik menarik elektrostatik antara ion positif kation logam dengan ion negatif. Ion negatif uh, yang negatif ada non logam. Contohnya NaCl, dia kan natrium. Natrium itu sendiri adalah logam, ya kan? Ya. alat. Ya, udah. Eh. Oke. Nah, ini sifat ikatan ion. Yang pertama dia adalah pada suhu kamar, berwujud padatan, struktur kristal ionik keras namun mudah rapuh. Dia mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi, larut dalam pelarut polar seperti air. Dia dalam wujud cairan dan lelehan dapat menghantarkan listrik, namun dalam bentuk padatan dia tidak dapat menghantarkan listrik. Ya. Oke. Oke Kak, Ya. udah. Nah, ikatan kovalen. Kalau ikatan kovalen itu adalah prinsipnya dia pembentukan ikatan pemakaian yang bersama pasangan elektron antara non logam, ya. Interaksi yang terjadi adalah sharing elektron sehingga menghasilkan ikatan tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3. Oke Kak. Contohnya CH4. Ini kan CH4 elektron from hidrogen sama elektron from karbon. Jadi kan dia bersatu nih bareng-bareng gitu, sharing dia. Nah, jenis ikatan kovalen itu ada namanya ikatan kovalen tunggal, satu doang, kayak gini, hidrogen sama hidrogen. Kemudian ada ikatan kovalen rangkap 2. Ini kan ada rangkap 2 nih. Yang mana rangkap 2? Yang ini merangkap. Ya.
Iya. Kalau ini kan cuma satu. Kemudian ada ikatan kovalen rangkap 3 kayak N2 ini kan. Ini kan sama ini sama ini. Nah, itu dia. Oke. Ya, kalau rangkap dua itu eh, apa ya, ada dua ya saling 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 kasih dua gitu. Apa? Bagaimana? Jadi kalau yang rangkap dua berarti saling kasih dua elektron. Ya karena kan dia makainya bersama-sama nih. Dia berpasang bersatu gitu. Oke. Yang ada elektron. Kan dia 1, 2, 3, 4, 8 sama-sama 8 gitu kan, dia pakai bareng-bareng. Ini juga 4, 10 gitu kan stabilnya setnya. Ini juga 10 maksudnya. Oke, kemudian ada sifat-sifat senyawa kovalen antara lain adalah pada suhu kamar berwujud cair, gas, dan padatan. Nah, umumnya padatan kovalen bersifat lunak dan dia mempunyai titik didih dan titik lelehnya rendah. Dia larutan dalam pelarut organik atau non-polar. Dia umumnya tidak dapat menghantarkan listrik. Betul. Oke. Hmm. Oke, udah ya, Pak. Ada? Udah. Nah, ada namanya ternyata ikatan kovalen itu ada namanya ikatan kovalen koordinasi. Ya. Apa itu ikatan kovalen koordinasi? Di mana dia, ya, yaitu memakai pemakaian bersama pasangan elektron, di mana elektron tersebut hanya berasal dari salah satu atom aja. Jadi satu atom nih kan elektronnya, misalnya kayak gini. Ini N sama BF ya, NH3 sama BF3. Nah, ini elektron yang dua ini dipakai sama si B ini bareng-bareng. Jadi B ini nggak punya nyumbang elektron sama sekali ke N, tapi tiba-tiba dipakai langsung sama B. Nah, inilah namanya ikatan kovalen koordinasi. Ini semuanya dari satu atom doang. Hmm. Oke. Lagi ditulis? Udah, Kak. Nomor 3. Kalau ini dia nggak, Kak? Gimana? Yang D, Yang B, yang delta. ionik.
ya delta ya. Oke. H2O itu dia kovalen ya. CO2 juga kovalen. CHCl3 juga kovalen. MgF2 juga Mg2 itu ionik, tapi PCl3 dia kovalen. Nah, kovalen pun ada namanya kovalen polar sama kovalen non polar. Di mana kovalen polar itu adalah dia memiliki perbedaan momen dipol. Halo Kak. Bentar ya, bentar. Oh, oh. Oke, sorry tadi ada yang Oke, lanjut ya. Oh. Nah, kemudian ada kovalen polar, dia memiliki perbedaan itu momen dipolnya aja sama perbedaan keelektronegatifan. Ya, umumnya dia memiliki pasangan elektron bebas dan dia bentuk molekulnya tidak simetris atau asimetris. Emang kalau untuk ikatan kayak gini ini harus dihafal sih, harus disering banyakin soal gitu ya. Ini kovalen non polar, dia tidak memiliki perbedaan momen dipol, nah tidak ada perbedaan keelektronegatifan. Nah, dia biasanya dapat memiliki ataupun tidak memiliki pasangan elektron bebas. Dia bentuknya molekul simetris. Oh ya, aku kasih tahu ini kita sampai jam 8 ya. Oh iya. Ya, jadi kita ada 1 jam pertemuan lagi. Soalnya kemarin kan 30 menitnya nggak jadi kan, Oh iya. Raffi? Kedengaran kan Kak? Mana? Kedengaran Kak? Kita itu ada 1 jam pertemuan lagi. Jadi aku selesaikan di 1 jam aja dulu. Gitu. Oke Kak. Biar bisa 1 jam. Saya. Tapi Bisa. kita ada 1 pertemuan lagi. Udah? Udah Kak. Oke. Nah, ini adalah contoh struktur kovalen polar dan non polar. Ya. Ada kayak dipoles, momen dipolesnya, ada yang non dipoles. Nah, kita lihat di sini ada pada molekul CO2 gaya tarik O ke kiri dan ke kanan adalah sama. Ya, karena dia sama, tuh, C dan O dan C dan O juga. Kanan adalah sama, sehingga momen dipolnya molekul C2 adalah 0. Sedangkan molekul CO2 berarti dia non polar. Lihat dari sini nih sama kan bentuknya. Nah, berarti dia non dipol, jadi dia non polar. Nah, tapi karena pada molekul H2 terdapat 2 pasang elektron bebas yang memiliki tolakan lebih besar ke inti. Yang ini kan nggak sama dia. Oleh karena itu, dia merupakan momen dia polar kayak gitu H2O itu. Jadi karena punya 2 pasangan elektron bebas. Iya, benar. Oke. Oke Kak. Oke. Yang mana kira-kira? Tadi kan CO2 yang tadi kan CO2 kan non polar. CO2 bersifat non polar dia. Mungkin yang Charlie nggak kan? CH? Ya CHCl.
CaCl3 ya. Karena CaCl3 itu berbeda, yang lain tuh bisa simetris dia. Iya. Oke, udah ya. Udah. Nah, ini ada namanya ikatan logam. Ikatan logam itu adalah terjadi antara unsur logam dengan unsur logam. Nah, pada umumnya atom-atom itu memiliki ukuran yang besar dan elektron pada kulit terluar. Atom ini sangat mudah lepas. Dia membentuk lautan atau awan elektron yang bergerak bebas ya, di atom logam tersebut. Nah, elektron yang bergerak tersil kemudian akan tarik menarik dengan atom pusat logam yang bermuatan positif sehingga membentuk ikatan logam. Nih sifat logam itu kan adanya ikatan logam menyebabkan logam memiliki sifat sebagai berikut. Pada suhu kamar itu berbentuk padat kecuali Hg, dia mudah ditempa atau malleable, kemudian pengantar listrik dan panas yang baik, dan juga dia mengkilap. Oke Kak. Udah? Udah Kak. Nah, yang mana yang ini? Yang tepat. Yang mana? Yang C. Yang C, benar. Wow. Oh, Ini rantingnya ya. Segitunya. Bagaimana? ini. Tidak sama semua Pak. Sudah. Nah, ini coba latihan soal nomor 1. Oke. Ini yang E, Al3 plus. Yang E nggak Kak? Jawabannya mana? Yang E. Akan stabil. Berarti dia akan stabil. Kalau membentuk ion apa? Kalau yang Yang Al3, yang 3 plus. ya 3 plus. Nomor 2. Jadi tambah elektron kan Kak? Yang mana? Kalau yang D Kak? Yang D. Iya, Ya. benar. Yang nomor 3.
Yang CO2 nggak Kak? Yang mana? Yang CO2 tadi. CO2, Hmm. ikatan kovalen rangkap 2 ya. Iya. Boleh. Berempat. Bisa kamu. Itu. Sebenarnya sih ini di sekolah kayak pernah kayak disuruh diajarin kayak mana gambarin. Hah? Pernah kayak di sekolah diajarin kayak mana gambarin. Oh, tapi kamu juga diajarin cara gambarnya gitu. Iya. Hmm. Bagus tuh, ada positif negatif gitu kan, kayak yang plus min gitu kan. Hmm. 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 Ya mana kalau yang jelas. Apa? Kalau yang koordinasi kayak mana ya? Yang koordinasi itu yang dia pemakaian bersama tadi, pemakaian bareng-bareng. Dia pakai bareng-bareng. Hmm? Enggak. Hmm. Udah. Hmm. Kayaknya yang mana ya Kak? Nah, dia itu ini BF3. Karena BF itu dia pakai bersama-sama. Maksudnya pakai bersama-sama tuh nanti kan F ini. Bentar. Iya, F. Hmm, dia tuh akan pakai bersama-sama. Jadi yang koordinasi itu yang pas Ya, atau enggak? ionya itu atonya itu nanti kita pakai bersama-sama. Itu dia namanya kovalen koordinasi. Hmm. Eh, Gambarnya kayak apa gitu? Apa? Ya, gambarnya. Iya, tapi sebenarnya harusnya NH3 dengan BF3 sih harusnya gabung. Karena nanti kan dia tuh kayak yang tadi loh. Yang kamu bilang berarti Kak cuman dari salah satu unsur aja kamu bilang itu kan tadi. Hmm. Nah, itu namanya kovalen koordinasi. Dia tuh bareng-bareng. Misalnya nanti di sini N sama B. Nah, B ini nggak punya ini, tiba-tiba dia nemplok sama sama io elektron valensi dari N. Dia pakai bareng-bareng di sini. Itu namanya adalah kovalen koordinasi. Hmm. Gitu. Kan kalau misalnya tahu tuh misalnya kayak B bintang 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 gitu misalnya ya. Tiba-tiba ada N gabung sama B tapi ini atom elektronnya itu dari N semua, B-nya nggak ada sumbangsi untuk pakainya gitu. Jadi kita pakai bareng-bareng namanya kovalen koordinasi. Cara singkatnya gitu sih. Oke, Paham? paham. Nah, nomor 5. Hmm. Hmm.
Ini yang C nggak Kak? Yang mana? Yang C. Memiliki kandungan kovalen dan ikatan ionik sekaligus NaNO3. NO-nya kovalen ya, ioniknya NaNO3 ya, benar. Oh, keren. Nomor 6. Terus yang X. Yang tadi tentang molekular sama polar ya. Gimana? B. Kovalen polar. Dapat larut dalam air, berarti dia dapat larut organik, berarti dia adalah kovalen, itu yang pentingnya. Baik. Kalau polar sama polarnya, jadi dia adalah kovalen. Aduh. Ya, pastinya kovalen. Ini tinggal bedain polar sama non polarnya ya. Iya. Kovalen apa dia namanya? Non polar Kovalen polar. polar. Maksudnya kan, oh ya, bentar. Iya. Ada kovalen polar di situ? Kovalen polar ada. Nah. Oke, makasih ya, udah join ya. Jadi tadi apa? Kak, jadinya beda kayak mana bedain